Namanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Hadirin kiram yang kami muliakan, para pemirsa sekalian, yang alhamdulillah pada malam yang sangat berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menikmati sebagian kenikmatan yang beliau berikan kepada kita semua, yakni kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan kesehatan kita semua, sehingga insya Allah di malam yang sangat berkah ini kita akan melanjutkan kembali ngaji bareng Pendidikan Islam bersama Kang Wendy, yang pada malam hari ini adalah edisi yang kelima. Kita akan sama-sama mengaji tentang kitab Taisir Al-Khalaq, ya, karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Para pemirsa sekalian, pada malam yang kemarin kita sudah sama-sama membahas, membaca dan juga memahami terhadap teks Taisir Al-Khalaq ini, yaitu ada bab yang memberikan penjelasan tentang hukul jiran atau hak dan kewajiban pada tetangga. Kemudian juga ada al-muasyarah, adab dalam pergaulan, kemudian juga al-ulfah atau kerukunan ataupun kenyamanan kita dalam hidup, dan kali ini kita akan bahas bab yang ke-9, yaitu al-ikha'u atau persaudaraan. Ya. Para pemirsa sekalian, ini teks kitab akan kita share untuk kita semuanya. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikha'u, persaudaraan. Akhun, asal katanya ya, itu adalah persaudaraan. Al-ikha'u, apa itu persaudaraan? Itu didefinisikan oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi. Al-ikha'u huwa rabitatun baina syakhsaini tahaqqaqu bainahuma al-mawaddah. Al-ikha'u, persaudaraan, huwa yakni rabitatun, itu pertalian, robitoh atau perikatan. Baina syakhsaini, antara dua orang, tahaqqaqu, yang diimplementasikan, bainahuma, di antara kedua orang itu tadi, tentu juga ini minimal dua orang atau lebih. Apa itu yang diimplementasikannya atau dibuktikan dengan apa? Al-mawaddatu, dengan cinta kasih, dengan saling menyayangi. Nah, jadi ini para pemirsa sekalian, bab yang ke-9 ini menceritakan tentang bagaimana kita membangun persaudaraan. Bagaimana kita bisa membangun kekerabatan dengan menghilangkan sekat-sekat, entah itu sekat karena faktor agama, sekat karena faktor nasab, ataupun faktor musyawarah yang kayak kemarin kita sudah bahas, itu perkawinan ataupun yang lainnya. Tetapi ini karena memang betul-betul tanpa ikatan apapun, tetapi itu kemudian bisa menjadi satu kesatuan, bisa memunculkan satu kesatuan itu atau tali persaudaraan itu dengan rasa al-mawaddah, rasa kasih sayang, cinta kasih, ataupun kita saling memahami, kita saling membantu, kita saling memberikan pengertian dan seterusnya. Nah, ini al-ikhau. Fayutlabu, maka diminta, min kulli minhuma, di antara kedua orang itu, lil akhari, terhadap orang yang lainnya, apa yang diminta? Al-muwasatu bil mali, yakni saling lapang dada atau saling memberi bil mali, dengan harta. Nah, ini. Jadi para pemirsa sekalian, ini tuntutan kalau kita merasa bersaudara, ya, itu tadi dengan latar belakang apapun, salah satu tuntutannya adalah kita saling bisa lapang dada untuk memberi
Memberinya Pak bil mali sampai dengan persoalan materi. Ya. Jadi kita jangan pelit, kita jangan merasa apa namanya, oh dia saudara-saudara sementara kita tidak pernah memberi secara materi ya. Kita hanya minta saja. Kalau tahu dia sehingga kemudian dia ngasih ke kita, baru kemudian kita merasa bersaudara sama dia. Ini tidak. Tapi kita pun kalau kita merasa bersaudara dengan dia, maka itu ada saatnya kita pun harus bisa memberikan secara materi. Tentu ini kalau kita dalam kondisi yang memungkinkan ya, dalam kondisi memungkinkan memiliki harta yang cukup dan juga ada sesuatu yang bisa kita berbagi. Nah, tentu ini pun para pemirsa sekalian, yang secara prinsip sesungguhnya persaudaraan itu harus ada al-muwasatu tadi. Ada saling lapang dada, rela berkorban, bil mali sampai dan harta itu. Nih, ini. Kemudian wal i'anata bin nafsi. Ya, termasuk juga wal i'anati itu memberikan pertolongan bin nafsi sampai dengan jiwanya sendiri. Tidak apa namanya? Ya, tidak hanya dengan hartanya tapi juga bin nafsi. Kalau toh kita rela apa dia bersaudara ya pada saat tertentu kita juga bisa untuk memberikan misalnya ada orang saudara kita ataupun yang itu teman kita yang kemudian dia butuh terhadap darah kita misalnya sehingga oh dia dalam keadaan darahnya kurang sementara kita sendiri adalah pada posisi darahnya berkecukupan ya kita bisa berikan itu sampai seperti itu wali'anatu bin nafsi memberi bantuan kepada baik berupa harta ya kemudian juga bin nafsi dengan jiwa kita wal afu anil zallati dan juga kita harus mampu untuk memaafkan anil azalati itu anil zallati itu artinya dari sifat-sifat yang salah dari kehilafan. Nah, para pemirsa kalian ini luar biasa. Jadi persaudaraan itu sampai dengan ke situ ya. Yang diminta tidak hanya secara materi, sampai dengan ini persoalan psikis juga. Wal afu anil zallati. Kita harus rela, harus bisa menerima, bisa memaafkan atas kesalahan orang itu. Kalau toh kita masih belum ada kerelaan untuk memaafkan dia, maka itu jangan anggap kita bersaudara. Itu. Wal ikhlasu dan merasa ikhlas. Nah ini. Ikhlas itu artinya apapun yang kita berikan itu tanpa ada rasa apa namanya ingin kembali. Para pemirsa sekalian, saya mohon maaf betul ini sekarang apa saling berbagi saja. Mendefinisikan, mengumpamakan orang itu tahu ikhlas atau tidak itu bisa diukur oleh diri kita sendiri. Dan gimana cara mengukurnya? Saya umpamakan ikhlas itu, saya sering menyampaikan ke terutama di lingkungan keluarga ya, ikhlas itu contohnya adalah seperti orang membuang hajat. Apa itu? Mau pergi, maaf ya, ke toilet misalnya. Apa itu ke toilet? Yang pertama, kalau kita membuang hajat itu rasa buru-buru. Kita pengen cepat-cepat. Keinginan untuk bergesa. Semangat. Ini satu. Itu ikhlas. Yang kedua, itu adalah kalau sudah kita mengeluarkannya, maka tidak ada keinginan untuk kembali. Maaf misalnya, sesuatu yang sudah kita keluarkan itu kan saya yakin kita semua nggak ingin ada yang kembali itu. Udah selesai, nggak ada. Jadi tidak ada keinginan untuk dapat pengembalian atau ya pengembalian ke kita. Yang ketiganya itu kalau sudah selesai keluar dari toilet kita ngerasa plong, enak gitu. Jadi nggak usah gurundel, nggak usah diomongin, nggak usah diceritain, udah. Jadi 3 karakter ini orang ikhlas itu. Seperti orang ke toilet tadi. Jadi pertama itu semangat, yang kedua itu adalah tidak ingin ada keinginan untuk kembali, yang ketiganya rasa plong, rasa senang dan juga tidak ada untuk kemudian kita diungkap-ungkap kepada orang lain. 3 ciri ini adalah ciri keikhlasan itu. Maka kalau toh kita masih belum memenuhi 3 kriteria itu, saya kira ini kita sendiri melakukannya itu masih belum ikhlas gitu. Oh kita mau ngadain ini, kira-kira itu ada kita kepentingan ini, wah itu berarti ada kepentingan tuh. Berarti ada unsur yang kedua yang tidak terpenuhi, ada untuk kembali. Ikhlas sekali lagi satu semangat, yang kedua itu adalah tidak ada kepentingan atau ya tidak ingin ada pengembalian gitu ya, ada kembali ke kita. Ketiganya itu adalah
plong dan kita nggak usah ada bicara kepada orang lain, nggak usah menceritakan. Nah, itu ikhlas. Wal wafa'u dan setia, wa takhfifu alaihi dan meringankan, wa takhfifu dan meringankan alaihi terhadap beban kawan kita itu. Nah, ini jadi rasa persaudaraan harus ada rasa kesetiaan dan juga ada rasa keinginan kita ataupun upaya kita untuk meringankan beban kawan kita itu. Ini subhanallah ya, banyak sekali ini taruhan bagi orang yang merasa bersaudara ini. Watarku takallufi lahu, watarku dan meninggalkan watarkul takallufi ya, jadi mudah-mudah ini itu meninggalkan beban lahu, watarkul ya tidak meninggalkan, tidak membebani ya, dan tidak membebani lahu kepada saudara kita itu. Ingat, oh ya ini tidak membebani terhadap kawan kita itu. Kemudian wasukutu dan kita wasukutu amma yu'dhi, dan juga kita hendaknya ya diam amma yu'dhi ya dari hal-hal yang sekiranya itu akan menjadi menyakitkan bagi kawan kita itu. Artinya diam itu kita nggak boleh melakukan sesuatu yang perlakuan itu akan menyakiti dia gitu. Wa takallumi bima yardahu syar'u, dan hendaknya kita bicara bima yardahu sesuai asy'aru, sesuai dengan syara, wa yaqbalu dini dan juga sesuai dengan agama. Jadi kalau kau bicara ya kita bicara yang baik sesuai dengan aturan, sesuai yang diperintahkan gitu ya, dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, nggak boleh dengan marah-marah gitu, nggak boleh yang sekiranya itu menyakiti hatinya gitu. Ini kalau kita betul-betul merasa persaudaraan, dan saya kira para pemirsa sekalian kalau ini kita lakukan subhanallah, yakin betul ini persatuan persaudaraan di antara kita akan menjadi lebih kuat ya, lebih bagus gitu dan merasa nyaman gitu. Nanti kita akan lihat juga apa itu keutamaan dari persaudaraan ini. Wa yaqbalu apa itu? Fa ya'muruhu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkari. Maaf. Fa ya'muruhu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkari. Fa ya'muruhu dan kita mengajak saudara kita itu bil ma'rufi pada kebaikan. Kalau misalnya ada saudara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, maka kita mengajak dia itu untuk berbuat baik ya. Wa yanhahu 'anil munkar, dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar tadi. Gitu. Nah, ini juga mohon maaf betul ini para pemirsa kalian. Situasi COVID-19 ini yang demikian dari satu hari ke hari berikutnya semakin naik, lalu kemudian pemerintah sudah memberikan pemberitahuan, anjuran terkait dengan tolong jangan pulang misalnya. Nah, kenapa? Karena dengan pulang itu pada masa ini, pada masa Lebaran ya, mudik ini sangat potensial untuk menularkan atau tertular terkait dengan COVID itu. Maka langkah bagusnya ini, faya'muru bil ma'ruf wa yanhaw 'anil munkar. Maka bagusnya yuk kita ajak saudara-saudara kita, yuk ini sebuah peraturan ataupun sebuah ajakan yang baik untuk kita, maka hendaknya yuk kita ikuti. Gitu. Wa yad'u lahu bihusnil hali wa dawamul istiqomah. Wa yad'u dan mendoakanlah kepada kawan kita itu atau saudara kita itu bihusnil hali dengan posisi keadaan yang baik gitu. Ya, jadi kita mendoakan segala sesuatu yang baik kepada saudara kita itu. Jangan, kamu celaka, kamu nanti di sana ada masalah, syukurin lu, itu kira-kira. Maka jangan seperti itu, tapi hendaknya kita memberikan doa kepadanya dengan keadaan yang sangat baik apapun. Kalau dia itu lagi ada sesuatu yang diinginkan, ada proses-proses yang dia lakukan, maka kita doakan mudah-mudahan hasil maksud, dan tentunya harus dengan cara-cara yang baik. Wadawamul istiqomati, dan juga senantiasa istiqomah ya, senantiasa terus menerus gitu ya, untuk ajak untuk betul-betul melakukan ini semuanya dengan cara yang istiqomah tadi ya. Jadi para pemirsa sekalian, ini yang diminta, yang dituntut ataupun yang diarahkan oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi ini terkait dengan bagaimana kita caranya menciptakan persaudaraan di antara kita itu luar biasa. Taruhannya sangat luar biasa. Tadi kalau kita lihat di atas ya, itu pada aspek materi, al-muasatu bil mali, wa i'anatul bin nafsi, sampai dengan jiwa kita sendiri. Wal afu
anizalati, dan juga kita harus rela atau bisa harus lapang dada memaafkan kesalahan orang lain, harus ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Wal wafa wa takhfifu wa takhfif ya alaihi, dan juga kita jangan sampai membebani mereka. Kemudian juga wa tarku takalluf juga sama, dan juga jangan sampai kita wasukut ana yudi, itu artinya jangan sampai kita menciderai dia, ngomong juga sesuai dengan sara, dan juga amar ma'ruf nahi munkar, mendoakan yang terbaik baginya. Subhanallah. Yakin para pemirsa sekalian, kalau ini di antara kita semuanya bisa melakukan ini, subhanallah, persaudaraan kita yakin akan tercipta, dan itu akan menjadi hidup kita nyaman gitu. Wa amma fadl akhai atau ikhai, wa amma fadl ikhai fakabirun. Oke. Wa amma fadl ikhai, adapun manfaat atau keutamaan dari persaudaraan itu fakabirun, banyak sekali, gede gitu ya, banyak sekali. Apa manfaatnya dari persaudaraan itu? Li'annahu yab'atsu 'ala takhalluqi bimahasinil akhlaq. Yab'atsu itu akan mendorong, akan membangkitkan ana takhalluqi dari perilaku kita bimahasinil akhlaq, dengan etika yang baik. Yakin betul. Kalau kita sudah ada rasa persaudaraan seperti itu tadi, diri kita akan menjadi orang yang baik akhlaknya. Ya, kita sama-sama aja ya para pemirsa sekalian, kita sama-sama belajar untuk ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik akhlaknya, perilakunya. Wa yu'allifu bainal qulubi, dan juga yu'allifu itu lembut antara hati kita. Lembut hatinya, tidak kasar gitu. Tidak tidak keras, hati kita tidak keras, tapi betul-betul kita menjadi orang yang hatinya lembut. Kita semua yakin, pingin banget kita semua hatinya lembut, karena dengan kelembutan itu semua yang keras akan menjadi lunak, semua yang kasar itu juga akan menjadi lembut ya, karena hati kitanya sudah lembut, maka insya Allah hati lembut itu akan bisa mematahkan hati yang keras tadi. Wa bihi yakun islahu dzatil bainil ladzi ja'alahu Allah min samarati taqwa. Wa bihi, dan dengan cara yang ini yakun islahu dzatil baina alladzi ja'alahu Allah min samarati taqwa. Artinya bahwa dengan cara yang ini akan menjadikan kebaikan bagi di antara orang yang telah diberikan rasa takwa itu. Jadi intinya orang yang bisa menciptakan persaudaraan tadi itu yakin akan menjadi samarati takwa, akan mendapatkan buah dari ketakwaan kita. Artinya diri kita sendiri akan menjadi orang yang damai, orang yang baik, orang yang berbudi luhur, orang yang senantiasa, dan itu ada ciri dari hasil takwa kita. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Fattaqullaha, bertakwalah kalian semuanya, wa aslihu dzata bainakum, dan hendaknya perbaikilah hubungan-hubungan di antara sesamamu. Para pemirsa sekalian, ini menarik dari surah Al-Anfal ayat 1 ini. Fattaqullaha, bertakwalah kalian, wa aslihu dzata bainakum, dan perbaikilah hubungan-hubungan di antara sesamamu. Ini fattaqullah artinya takwa. Takwa itu kita seringkali mendefinisikannya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi di sini, ya itu kan seakan-akan hubungannya ada hubungan vertikal aja antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Tapi ingat di sini ayatnya, wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan kalian semua di antara manusia itu. Artinya takwa itu bukan hanya komitmen secara individual kepada Tuhan, tapi ini harus terimplementasi, harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah membangun hubungan yang baik di antara sesama itu. Jadi oleh karenanya ini artinya ayat ini memberikan pengertian kepada kita, orang yang takwa itu menuntut harus ada implementasi secara sosial, dan artinya bukanlah orang yang takwa kalau dia tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungannya antar sesama itu. Jadi memahami agama bukan hanya memahami agama secara teosentris, ya, semuanya seakan-akan punya Tuhan, Tuhanlah yang butuh. Ini salah.
Kita beragama itu bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu agama. Tuhan itu tidak perlu untuk mau manusia itu semuanya iman semua atau kafir semua, itu tidak ada kepentingan bagi Tuhan. Tuhan itu maha luhur, maha agung, maha sempurna, dan kesempurnaan keagungannya itu tidak ada terpengaruh sedikit pun dari perilaku manusia itu. Maka yang membutuhkan agama itu adalah sesungguhnya manusia itu sendiri. Maka jadikanlah agama itu adalah ya bagaimana agama itu bisa berkontribusi untuk kehidupan kemanusiaan gitu. Dan itu artinya takwa itu fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, itu artinya ya harus kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu di samping kita hubungan secara vertikal kepada Allah baik, hubungan secara horizontal juga baik. Ini peran takwa itu. Para pemirsa sekalian, ini bab yang ke-9 yang menjelaskan tentang persaudaraan yang subhanallah luar biasa ini. Banyak sekali ya tuntutan-tuntutan bagi kita, dan juga yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun rasa persaudaraan kita ini. Dan tadi sudah banyak dijelaskan. Baik, selanjutnya pada bab yang ke-10, adabul majalis. Nah, ini terkait dengan adab dalam pertemuan, dalam perkumpulan. Alaman ya'ti al-majalisa, maka wajib bagi orang, wajib terhadap orang yakti yang baru datang al-majalisa terhadap sebuah perkumpulan ya. Kalau dalam hal dan misalnya dalam ruang kelas, ini dalam konteks pendidikan dalam kelas, ataupun kita dalam majelis taklim, atau kita dalam rapat-rapat atau apa gitu ya, pertemuan-pertemuan. Apa itu yang diwajibkan? Pertama, an yabda'al hadirin bisalam, yakni memulai dengan ucapan salam terhadap para yang hadir semuanya. Assalam. Nah, para pemirsa sekalian, assalam ini kira-kira ya bisa secara formal kita ungkap dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi bisa juga secara substansinya, assalam itu artinya kita dengan mengungkapkan rasa kedamaian terhadap orang lain. Ya, harus kita dengan senyum, harus dengan kita sapa, harus kita bisa dengan mungkin bisa dengan salim dan seterusnya ya. Salam. Jadi salam itu dengan rasa damai. Ya, dan rasa kenyamanan. Wa an yajlisa haitsu intaha bihi al majlisu. Wa an yajlisa haitsu intaha bihi al majlis. Artinya bahwa wa an yajlisa, dan hendaknya kita duduk haitsu intaha bihi al majlis. Artinya kalau kita baru datang, maka kita duduk di tempat intaha, yaitu bagian akhir di tempat duduk itu. Jangan kita orangnya udah telat, habis itu duduknya di bagian depan. Ini nggak sopan. Jadi ini etika bagi orang yang sebuah perkumpulan, maka kalau kita datangnya telat, ya di akhir, maka ya silakan duduk di tempat yang bagian akhir gitu. Wa an yu'ridu an aqwalil 'amatil khaliyati 'anil faidati. Wa an tu'ridu, dan juga menghiraukan ya an aqwalil 'amatil khaliyati 'anil faidah, yaitu dari ungkapan-ungkapan atau percakapan yang tidak ada faedahnya gitu. Jadi ya kalau kita dalam pertemuan ya kalau mau kita usulkan ya silakan usulkan, tapi yang kira-kira bermutu. Jangan hanya sekedar asbun. Jangan hanya sekedar yang penting saya nanya, yang penting saya tercatat gitu. Nah, ini juga para pemirsa sekalian, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita bahwa kalau mau memberikan pertanyaan, silakanlah memberikan pertanyaan, tapi kira-kira pertanyaan bermutu, yang berkualitas. Ini. Nah, ini Syekh Hasan Al-Masudi menyampaikan hal ini. An yuridu an aqwal 'amatil khaliyah 'anil faedah. Jadi menghilangkan dari ungkapan-ungkapan yang tidak ada kegunaannya. Nah, wa an yughayyirul munkar biyadih. Wah, ini juga. Wa an yughayyir, dan hendaknya kita mampu mengubah mengubah kemunkaran biyadih dengan kekuasaan kita. Kalau toh ada sebuah perkumpulan ya, kalau memang itu ada sebuah kemungkaran, maka dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan kewenangan kita ya gitu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau toh kita tidak mampu dengan kewenangan tadi, biyadih tadi,
nih, maka dengan lisan kita, dengan lidah kita. Tapi tentu kewenangan lidah itu juga harus dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang prosedural, bukan karena mentang-mentang kita memiliki kekuasaan powerful, kemudian kita melakukan mengubah yang dianggap mungkar itu dengan tanpa prosedur, dengan tanpa ada etika, dan tanpa ada yang dibenarkan ya. Demikian juga dengan ucapan-ucapannya. Ucapan-ucapan juga harus dijaga, jangan sampai ucapan itu juga menyakiti kawan-kawan kita yang ada dalam majelis itu. Fa'ilam yastati, kalau kita tidak mampu dengan yadih atau dengan lisanih tadi, dengan tangan ataupun dengan lisannya, fabi qalbi, maka hendaknya bisa mengubahnya dengan hati kita itu. Wal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Waliyakum, dan hendaknya kita berdiri atau meninggalkan minal majlisi dari pertemuan tadi, in lam tad'u ilal maqabi bi daruratan, kalau tak sekiranya sudah nggak ada keperluan lagi, artinya kalau sudah apalagi sudah selesai, udah ditutup, udah ya kita tinggalkan ya, jangan kita diam aja di sana gitu. Wa la yahtaqira, dan hendaknya, nah ini, wa la yahtaqira ahadan min julusaihi, nah ini penting. Wa alla yahtakir, dan hendaknya kita tidak boleh merendahkan ahadan min julasai, dari salah satu anggota pertemuan tadi. Maaf betul ini. Ini penting ya, etika kita di dalam bermajelis, etika kita dalam pertemuan, termasuk dalam mengajar ya. Dosen mengajar di kelas, guru mengajar di kelas. Maka jangan sampai kita itu merendahkan orang lain, termasuk juga sekalipun itu adalah guru kita, murid kita atau mahasiswa kita, nggak boleh merendahkan dia itu, apalagi merendahkan ini sesama rapat ya, sesama anggota rapat yang kedudukannya sama semua, maka itu juga apalagi nggak boleh. Intinya wa alla yahtaqira ahadan min julusai, tidak boleh untuk kita merendahkan, ini penting. Rubbama kana khairan minhu indallah. Kenapa? Karena boleh jadi rubbama kana khairan minhu indallah. Karena boleh jadi orang yang kita rendahkan tadi itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi para pemirsa sekalian, subhanallah, ini etika-etika yang saya kira bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kalau ngomong ya harus baik ya, beretika. Kalau dalam diskusi, dalam pertemuan, dalam rapat dan apapun, maka ini pun kita harus bisa menjaga sikap ini. Jangan sampai merendahkan, meskipun itu mahasiswa ataupun siswa kita. Karena bisa jadi itu adalah dia, kata Syekh Hasan Al-Masudi itu, rubbama kana khairan minhu indallah. Kan bisa jadi. Siapa tahu itu mahasiswa kita atau mahasiswi kita atau siswa kita itu dia lebih banyak amalannya dibandingkan kita, sehingga kemudian dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan melihat, memandang orang lain itu rendah. Jangan. Wa la yu'azzima ahadan limalihi. Wah, apalagi ini. Wa alla yu'azzima ahadan limalihi, dan juga kita tidak boleh mengagungkan seseorang atau peserta rapat ataupun memberikan melebihkan terhadap anggota rapat ataupun dalam pertemuan ataupun dalam kelas ya, termasuk juga memberikan hak-hak yang istimewa kepada dosen, kepada mahasiswa atau kepada siswa kita. Kenapa? Limalihi, karena hartanya itu. Ini artinya, ini para pemirsa sekalian, kita tidak boleh mendapatkan sogokan, tidak boleh kita menerima lalu kemudian secara materi dari siswa atau dari mahasiswa kita, lalu kemudian karena sogokannya itu secara materi, lalu kemudian yu'azzim, kita melebihkan. Dia karena dia suka ngasih ini ngasih itu ya, karena memberikan sesuatunya itu, lalu kemudian kita memberikan hak yang istimewa kepada dia. Tidak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika, karena hal itu, kata Syekh Hafid Masudi ini ya, Hasan Masudi, yud'ifuddin, itu mampu merendahkan derajat agama kita. Ingat ini. Karena itu merendahkan derajat
agama kita, keyakinan kita sebagai orang yang beragama itu kita telah direndahkan oleh sikap kita sendiri. Karena kita tadi yu'azim ahadan limalihi. Karena kita sudah mengagungkan, memberikan keistimewaan kepada seseorang atas dasar harta. Itu tidak boleh. Ya. Terus wayus kitu al-mur'ata, dan juga itu akan memotong, akan merendahkan al-mur'ah, itu nama baik kita. Nama baik kita, al-mur'ah. Mur'ah, nama baik wibawa kita. Wibawa dosen, wibawa guru dan mungkin pejabat dan seterusnya. Kalau atau gara-gara harta, ini akan niscaya menjadikan nama baiknya itu akan menjadi rendah, turun. Maka ini mari para pemirsa sekalian, siapapun kepada kita, janganlah melakukan komitmen secara finansial, jangan nggak bagus. Ataupun kita memberikan memperlakukan orang itu karena faktor tadi, ya hartanya itu nggak bagus, karena itu adalah murah, berdampak terhadap wibawa kita dan juga tadi agama kita. Ya. Kemudian wais kita murah. Wa in kana fit tariqi falyaghuddu tarfahu. Nah, wa in kana lan sekiranya ada fit tariqi kita itu di dalam di perjalanan yaghuddu tarfahu. Maka hendaknya kita merendahkan pandangan kita. Ya, merendahkan pandangan kita. Wal yaghus al-malhuf juga sama ya, jadi merendahkan pandangan kita. Wal yu'inid dha'ifa wal yu'inu. Oke, wal yu'inu, dan itu artinya hendaknya kita mampu membantu ad-dha'ifa terhadap orang yang cacat, orang yang kurang, orang yang lemah gitu. Jadi kalau dalam pertemuan ya kita memberi mengutamakan dulu terhadap orang-orang yang dhaif, orang yang cacat, misalnya orang yang memiliki kekurangan, silakan gitu. Kita membantu, atau misalnya mempersilahkan duduk dan seterusnya, membantu tempat duduknya ya kepada orang yang ad-dhaif tadi. Kemudian wal yursyidid dhallah, kemudian juga kita hendaknya bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang tersesat. Ya, kalau misalnya ada orang yang menyatakan pendapatnya yang salah atau apa, ya kita berikan komentar, berikan tadi irsyad ya, ataupun petunjuk-petunjuk yang baik sehingga kemudian dia itu ini loh Anda itu salahnya di sini, dikasih tahu tapi dengan cara yang benar, cara yang baik. Wal yarudda assalama ala man bada'ahu bih, dan juga kita hendaknya membalas salam bagi orang yang telah mendahului salam itu pada kita. Itu wajib ini. Ya, jadi membalas salam. Wal yu'tis sa'il, dan juga memberi ataupun menjawab pertanyaan. Ya, ataupun kita memberi ya tidak hanya pertanyaan, wal yu'ti memberi, as-sa'il itu bisa dia penanya, bisa juga dia karena meminta-minta. Apa yang dia minta ya kita kasih. Dia mengajukan pertanyaan ya juga kita kasih jawaban gitu. Wal yakun fi jalsatihi waquran. Wal yakun, kenapa? Karena hal ini hendaklah jadikan nafil jalsati dalam pertemuan itu waquran, agar tenang semua, agar kita tidak gaduh, agar kita tidak ada rapat si rapat, didahului dengan salam, didahului dan basmalah, hamdalah dan seterusnya, tapi ternyata ketika pada masa sidang, pada masa rapat itu ungkapan-ungkapan yang keluar semuanya, sehingga kemudian yang terjadi itu adalah bukan waquran, ya bukan karena ketenangan, tapi justru saling hantam, saling berantem, saling subhanallah, pokoknya yang enggak. Nah ini. Fa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi wal i'tina'i li sya'nihi, karena fa inna dzalika, karena itu semuanya ad'a mendorong ila ta'zimihi, ya ketenangan tadi, ila ta'zimihi dengan mendorong untuk mengagungkan kita semua, wal i'tina'i li sya'nihi, dan juga agar mendorong rasa simpatik terhadap kita semua. Nah ini. Jadi para pemirsa kalian, ini adabul majalis ini, etika dalam pertemuan, saya kira penting untuk sama-sama kita ingatkan ya, agar ketika dalam rapat, dalam diskusi, dalam ruang kelas, dalam pelajaran itu bisa produktif, maka hendaknya kita bisa memperhatikan terhadap etika-etika
yang sudah disampaikan tadi yang oleh Syekh Hasan Al-Masudi sampaikan dalam kitabnya itu, yakni dalam kitab Taisirul Khalaq. Baik, para pemirsa sekalian, ini waktunya sisa 8 menitan lagi ya. Mudah-mudahan ini satu bab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli. Adabul akli. Bab yang ke-11 menjelaskan tentang etika cara makan. Wah, ini penting nih. Karena tiap hari kita mesti akan terkait dengan makan. Nggak bisa kalau nggak makan sehari nggak makan ya lapar juga. Mesti makan gitu ya. Gimana cara etika makan ini? Tapi mohon maaf ini para pemirsa sekalian, ini Syekh Hafidz Hasan Al-Masudi ini kan adalah seorang ulama yang ada di Mesir, bukan di Indonesia. Maka bisa jadi pada persoalan-persoalan teknis yang misalnya pada aspek makanan ini ya tidak berbasis pada budaya ataupun kebiasaan di kita ya. Tapi saya kira ada beberapa kebudayaan di Mesir yang diungkap di dalam kitab ini, mungkin ada bagusnya kita pun bisa melihatnya bagaimana, dan kalau pada aspek tertentu baik ya tentu kita ambil juga ya. Nah, adabul akli, tata cara makan. Amal adabu allati qablahu. Nah, ini. Adapun etika yang harus kita lakukan sebelum makan itu apa? Fahiyya, pertama ghusl yadain. Nah, ini wajib ini. Ghusl yadain itu mencuci tangan, apalagi dalam situasi corona ini. Janganlah berani makan sebelum kita cuci tangan. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini wajib bagi kita untuk kita biasakan. Ini kan virus corona dan macam-macam sesungguhnya seringkali itu oleh para pengamat diungkap itu karena PHBS kita, pola hidup bersih dan sehat ini belum terjadi kebiasaan di lingkungan kita. Nah, termasuk juga pada makan. Jadi kalau makan jangan sampai tangan masih belum cuci, masih dalam keadaan kotor, itu kemudian kita belum cuci tangan. Maka oleh karenanya sebelum kita makan, ghusl yadain, mencuci tangan. Wa wad'u ta'ami 'ala sufratin bil ardi, wa wad'u ta'ami, dan menempatkan meletakkan makan ala sufratin itu di atas tikar, bil ardi di atas lantai lah gitu. Nah, ini mungkin ya karena kalau situasi tidak punya meja ya misalnya, itu silakan aja saling buka tikar kemudian gelar di situ tidak apa-apa. Tapi kalau ada meja juga silakan aja. Wal julusu, dan kita duduk, wa niyatut taqwa 'alal ibadati, dan kita habis duduk kemudian niat ya, niat takwa 'alal ibadati untuk beribadah, wa tarkul akli. Oke. Jadi niat untuk bahwa kita makan ini adalah supaya kita menambah kekuatan agar kita bisa beribadah. Ya, itu agar kita bisa beraktivitas, agar kita bisa pergi ke kantor. Ke kantor itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena dalam kantor itu kan sesungguhnya kita bisa mendapatkan kecukupan untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah ibadah. Jadi niat. Wa tarkul akli ma'asyibai, yakni kita meninggalkan makanan dalam keadaan terlalu kenyang nih. Wah, ini penting ini. Jadi makan jangan sampai terlalu kenyang. Jadi itu kan berhentilah makan sebelum kenyang, gitu kan. Jadi meninggalkan makan sampai dengan jangan sampai betul kenyang gitu. Jadi ya kita rasa cukup aja. Waridho bil hadir minat ta'am. Nah, ini penting nih. Waridho, dan nomor suka, senang bil hadir minat ta'ami, dari makanan yang ada di tempat itu. Waridho bil hadiri minat ta'am, dan kita suka, senang, ridho, ikhlas lah gitu ya, dengan makanan yang ada di depan mata kita itu. Nah, terus apa lagi tuh? Watarku dzammihi, dan jangan kita menghina makanan. Wah, ini penting nih. Wah, ini kurang asam, ini kurang asin, ini kurang apa gitu. Jadi jangan wah ini apa gitu. Kalau memang rasanya enak, nikmat, silakan makan. Kalau toh tidak ya jangan dihina makanan itu. Itu para guru-guru kami suka sering kali bilang, kalau kita makanan-makanan kita itu dihina, bukan hanya makanan yang kita hina, tapi semua rangkaian proses sehingga melahirkan makan di meja makan kita itu ikut terhina katanya. Siapa saja? Oh, di situ ada orang tukang masak. Ada tukang masak, habis itu berarti kita telah menghina tukang masak. Habis itu menghina siapa lagi?
oh itu bahkan kan kita beli dari si A. Wah, orang yang jualnya itu juga kita hina. Orang yang jualnya itu dari mana? Dari petani. Petani juga kita hina gitu. Kata kata kiai-kiai kami, oleh karenanya kalau ada makanan di depan enak silakan nikmati, kalau nggak enak jangan gitu tinggalkan. Tapi jangan menghina makan itu. Wa talabu man ya'kulu mahu, dan nah ini juga, dan hendaknya wa talabu man ya'kulu ma'ahu, dan kalau bisa makan itu tidak sendirian. Kalau ada orang yang, kalau ada di sekitar kita apa tamu atau apa, kita sambil ajak makan gitu. Ini penting ya para pemirsa sekalian. Ini sederhana tetapi saya kira ini suka kita apa namanya abaikan. Wa malatimahu, dan ini adapun etika allatimahu ketika pada saat makan apa aja. Faya yang ya ini al bad'u bitasmiyati jahran liyudzakkira ghairahu. Yang pertama adalah bad'u bitasmiyati, yaitu memulai dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Jahran secara kenceng, ya keras, dengan diungkapkan. Liyudzakkira, agar mengingatkan ghairahu terhadap orang yang ada sekitar kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim, atau doa engkau barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya, itu dimulai pada saat makan. Wal aklu bil yumna, dan hendaknya kita makan dengan bil yumna, dengan tangan kanan kalau kita memang tidak kidal. Wa tasghirul luqmati, dan itu hendaknya memperkecil, mengunyah suapan-suapan itu, mengunyah betul sampai dengan kecil gitu. Jangan barang yang di mulut kita masih gede langsung kita telan gitu. Maka ini hendaknya tidak seperti itu, tetapi apa? Wa tazhirul luqmah, yaitu memperkecil makanan kita. Wa ijadatu madghiha, yakni mengunyah sampai dengan lembut ini. Wa ijadatu madghiha itu sampai dengan betul-betul lembut. Oh, wataskirul luqmah itu artinya memperkecil suapan. Artinya memperkecil suapan itu makan yang kita makan, kalau memang kecil, dalam porsi yang kecil dulu yang masuk ke dalam mulut. Jangan sesuatu yang masih gede langsung kita makan langsung. Gitu. Itu penting ya. Jadi harus dipotong-potong dulu gitu. Wa tarkul maddi yadihi la ghairiha qabla al-faraghi minha. Ya ini tidak mengambil makanan. Oke. Wa tarkul maddi yadihi ila ghairiha qabla al-faraghi minha. Artinya wa tarki, dan yang meninggal maddi yadihi itu mengambil bagian lain dari tangan kita ila ghairiha qabla al-faragh, sebelum kita selesai. Artinya ini makan belum kita habiskan tapi masih banyak gitu ya, masih numpuk. Habis itu di piring kita tambah lagi. Nah, itu etikanya tidak seperti itu. Habisin, kalaupun sisa-sisa sedikit yang nanti itu kemudian silahkan tambah lagi, tapi dalam situasi yang wajar ya. Tadi diungkap di awal, jangan sampai merasa kenyang betul. Oke. Wal aklu mimma yalihi illa fil faqih. Wal aklu mimma yalihi illa fil faqih, dan juga hendaknya makan dari setelah itu yang ada ya, makanan yang ada, kemudian ilal faqih, kecuali buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan ntar dulu, selesaiin dulu baru kemudian buah-buahan. Wala yanafukhu fit tu'ami, dan hendaknya tidak meniup fit tu'ami, dan makanan. Nah, ini penting nih untuk makan makanan. Iya, yanfukhu wa alla yanfukhu, dan hendaknya kita tidak meniup makanan itu. Jadi gimana? Ya berarti kalau gitu harus dalam keadaan diinikan dulu, didimkan. Kalau sudah dalam keadaan tidak panas banget, silahkan. Ini menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi. Kemudian wala yaqta'ahu bisikin. Nah, ini juga. Ini memang tradisi di sana ya, mungkin ya pada saat itu. Ini kan 1 abad yang lalu. Kemudian ini katanya hendaknya tidak memotong dengan pisau. Jadi makan makanan tidak boleh dipotong dengan pisau. Nah, sementara kita makan juga pakai pisau. Monggo lah, ini gimana, monggo di aja kalau memang harus pakai pisau kayak steak ya, itu kan nggak bisa kita makan kalau nggak pakai pisau. Nah, ini saya kira kalau ini yang tidak perlu dengan pisau ya jangan pakai pisau gitu lah. Wa alla yamsaha yadahu bihi, wala yamsaha, dan tidak boleh mengusap ya,
mengusap makan yadahu dengan tangannya itu jabihi pada makanannya itu. Artinya makan kita jangan diusap-usap pakai tangan, tapi harus cuci dulu sebelum makan itu. Jangan dipegang-pegang terus. Wala yajma' baina tamari wan nawafi inain, dan kemudian juga kita tidak boleh untuk menggabungkan baina tamar kita antara kurba wan nawa dan dengan yang lain fil ina'i dalam satu tempat. Artinya ya kalau misalnya sesuatu yang kering ya tamar, kalau salah itu tamar itu apa ya, maka kurma yang kering ya, nawa itu kurma yang basah deh kalau salah. Mohon nanti dikoreksi aja para pemirsa sekalian ya. Jadi jangan dicampur aduk lah gitu. Wa alla yashraba al-ma'a illa 'indal ihtiyaji ilahi. Wala, dan hendaknya tidak yashrabal ma' minum air illa 'indal ihtiyaji ilahi, kecuali kita memang betul-betul merasa haus. Nah, ini. Wa amallati ba'dahu, satu itu lagi. Wa amallati ba'dahu, adapun etika makan ba'dahu setelah makan itu apa? Faya al-qiyamu qabla syab'i, yakni berdiri qabla syab'i itu sebelum kenyang, artinya meninggalkan makan atau mencukupkan makan kita itu sebelum betul-betul merasa kenyang. Wah, ini kan kita bingung ya, suka makan sampai dengan habis kenyang dulu, kalau sudah kenyang baru selesai makannya. Nah, padahal ini menurut Syekh Hasan Masudi hendaknya berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian wa ghusl yadain, dan juga mencuci kedua tangan kita ba'da ba'da laqimiha. Ya. Wa ghusl yadain, dan mencuci tangan ba'da laqiha, yaitu setelah menjilatinya, atau ya kalau ada yang masih ada di tangan-tangan kita yang ini hendaknya ya ini ya suka kita lihat juga itu di tangan-tangan ya dijilat-jilati supaya apa yang ada di tangan, artinya jangan sampai ada yang terbuang gitu ya. Kemudian waltiqatul futati, yaitu membersihkan al-futat itu makanan yang tercecer, ya bersihin. Kalau di meja masih ada yang tercecer dibersihin semuanya. Wah, alhamdulillah, dan akhir kita dalam mengucap bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Allah, Allah telah memberikan anugerah makan yang nikmat pada hari ini. Jadi para pemirsa sekalian, ini etika-etika makan yang saya kira mungkin nanti para pemirsa bisa koreksi ya, kalau memang ini ada etika. Ini kan sekali lagi konteksnya adalah Syekh Hasan Al-Masudi ini adalah syekh ulama yang ada di Al-Azhar di Kairo, yang makanannya juga dan tradisinya juga relatif berbeda dengan kita. Jadi monggo silakan saja mana-mana bagian yang memungkinkan yang sesuai etika kita ya silakan. Ya. Etika makan yang harus kita ambil, misalnya kayak tadi, jangan kita makan sampai dengan betul-betul kenyang, atau kemudian juga ya kita harus niat, harus mencuci tangan dan seterusnya. Saya kira itu kan sesuatu yang wajib bagi kita. Nah, para pemirsa sekalian, baik, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang sangat berkah ini senantiasa memberikan kemanfaatan dan keberkahan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian para pemirsa sekalian, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.